sebuah kisah skandal dan kematian tragis yang disembunyikan. Bayangkan, sebuah tahta yang terbuat dari emas murni, kekuasaan tak terbatas di ujung jari Anda, dan ribuan pelayan siap memenuhi setiap keinginan. Kedengarannya sih seperti surga. Seperti surga bukan? Namun, bagi seorang pemuda yang dinobatkan sebagai penguasa dinasti Qing, tahta itu tak lebih dari sebuah penjara. Namanya adalah Kaisar Tongzhi. Dan ia adalah seorang anak naga yang paling tidak beruntung. Ia tidak mati dalam pertempuran epik, tidak pula diracun oleh musuh politik. Kematiannya jauh lebih memalukan, jauh lebih manusiawi, dan selama berabad-abad kisah nyatanya berusaha disembunyikan. Ini bukan sekedar cerita tentang seorang kaisar. Ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang mencari kebebasan dari genggaman ibunya yang kejam, menemukan cinta di tempat terlarang, dan membayar harga tertinggi untuk setiap malam pelariannya yang penuh gairah. Kandang emas dan bayangan sang ratu naga. Tongzhi naik tahta di usia yang sangat muda, sebuah boneka di tangan ibunya yang perkasa. Janda permaisuri Cixi wanita besi di balik tirai, mengendalikan segalanya. Ia memilihkan menteri, ia mengatur upacara, bahkan ia berusaha mengendalikan kehidupan pribadi putranya. Istana kekaisaran dengan segala kemewahannya adalah sangkar emas yang membuat Tongzhi tercekik. Ia adalah kaisar, namun tak lebih dari seorang tahanan di singgasananya sendiri. Ia diwajibkan menikahi permaisuri Alute, seorang wanita muda yang anggun dan berpendidikan. Namun, Cixi dengan segala intriknya tampaknya mendorong Tongzhi untuk tidak menyentuh permaisurinya. Mungkin agar sang permaisuri tidak melahirkan pewaris yang akan mengurangi pengaruh Cixi. Tongzhi pun merasa tidak berdaya dan terkekang, menolak untuk mendekati permaisurinya. Ia mendambakan kebebasan yang sesungguhnya, bukan sekedar tahta, bisikan malam, dan jejak kaki terlarang. Malam adalah saat kota terlarang tidur. Namun, bagi Tongzhi, malam adalah gerbang menuju dunia lain. Bersama beberapa kasim setia yang rela disuap, kaisar muda itu mulai melakukan petualangan rahasia. Dengan menyamar dalam pakaian sederhana, ia menyelinap keluar dari gerbang istana yang dijaga ketat. Tujuannya bukan untuk mengamati rakyatnya, bukan untuk mencari inspirasi kebijaksanaan. Tujuan Tongzhi adalah distrik-distrik hiburan tertentu, lorong-lorong gelap yang penuh dengan suara tawa, musik, dan wanita-wanita penghibur. Di sana ia tidak lagi menjadi kaisar yang terkekang. Ia hanyalah seorang pemuda yang haus akan pengalaman, haus akan sentuhan yang tidak diatur oleh protokol istana. Ia menghabiskan malam-malamnya di rumah bordir, membuang jauh-jauh gelar dan tanggung jawabnya. Ia menemukan kesenangan yang dilarang, merasakan kebebasan semu, dan jatuh semakin dalam ke dalam jurang kenikmatan yang mematikan. Penyakit dan aib yang tersembunyi. Pesta-pesta rahasia itu tak bisa lagi berlangsung selamanya. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan ganda yang penuh risiko, tubuh muda kaisar mulai melemah. Demam tinggi, ruang aneh, dan rasa sakit yang tak tertahankan menjalar. Tabib kekaisaran dipanggil. Namun, suasana di kamar tidur kaisar dipenuhi ketegangan yang tak biasa. Di hadapan publik, pengumuman resmi menyebutkan kaisar menderita cacar, penyakit umum dan bisa diterima sebagai penyebab kematian kaisar. Namun, di balik dinding tertutup, bisikan-bisikan mengkhawatirkan beredar. Penyakit kaisar bukanlah cacar, melainkan akibat dari petualangan malamnya. Sebuah penyakit kelamin yang mematikan, kemungkinan besar sifilis yang telah menggerogoti tubuhnya. Mengumumkan bahwa Kaisar Agung meninggal karena penyakit yang memalukan seperti itu akan menjadi aib tak terhingga bagi dinasti Qing. Maka kebenaran dikubur. Kisah cacar menjadi narasi resmi dan para sejarawan diperintahkan untuk mematuhinya. Pada Januari 1875, pada usia 18 tahun yang masih sangat muda, Kaisar Tongzhi menghembuskan nafas terakhirnya. Ia mati tanpa meninggalkan keturunan, meninggalkan tahta kosong dan dinasti dalam kekacauan. Ia adalah kaisar yang tak beruntung, terkunci dalam kandang emas, mencari kebebasan di tempat yang salah, dan membayar harganya dengan nyawanya sendiri.
Sebuah tragedi yang diselimuti kemegahan dan kebohongan. Hingga kini. Oke guys, bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah kisah Kaisar kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya jika suka videonya. Terima kasih sudah menyimak. Bye. Assalamualaikum.